Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander dari Sistem Informasi Reguler B 2018. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung netting dan loading. Nah, yang pertama kita akan belajar cara menghitung netting. Apa itu netting? Jadi netting itu merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Nah, netting ini didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik itu persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Misalnya contoh soal, dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan pertama itu sebesar 15, bulan kedua sebesar 10, bulan ketiga itu sebesar 40, bulan keempat itu sebesar 35, bulan kelima sebesar 15, bulan keenam sebesar 15, bulan ketujuh sebesar 5, dan bulan ke-8 itu sebesar 18, sementara persediaan produk di gudang itu sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Nah, tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Nah, jika kita menemui persoalan seperti ini, maka kita dapat menjawabnya dengan memasukkannya pada tabel seperti berikut. Nah, jadi kita masukkan seperti ini. Pertama dari kebutuhan kotornya sudah ada di soal ya. Dari bulan pertama hingga bulan 8, misalnya saja untuk bulan pertama tadi itu sebesar 15, bulan kedua sebesar 10, hingga bulan ke-8 itu sebesar 18. Nah, tadi kita ketahui juga bahwa pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang itu sebanyak 50 unit. Nah, jadi minggu 10 itu masuk ke bulan ketiga. Jadi bakalan ada masuknya produk barang di gudang itu penambahan yaitu 50 unit. Sedangkan persediaan di gudang ya itu sebesar 25. Ya, 25 tadi ya, kalau kita lihat di soal 25. Jadi kita bakalan kurangi dengan kebutuhan kotornya. Misalnya saja untuk bulan pertama itu kebutuhannya sebesar 15. Maka dari persediaan barang yang ada di gudang itu dikurangi bulan pertama tadi, yaitu 25 dikurangi 15, jadi barang yang di gudang tersedianya itu 10. Sedangkan di bulan kedua lanjut itu juga ada permintaan lagi ya, itu sebanyak 10 produk ya. Jadi tadi persediaan barang tadi, sisa dari bulan pertama tadi itu masih ada 10, jadi dikurangi 10 lagi yaitu habis ya persediaan di gudang. Kemudian kita ketahui bahwa di minggu ketiga di minggu ke-10 maksudnya, itu masuk penambahan barang ke gudang itu sebanyak 50 unit atau produk ya. Jadi sedangkan di bulan 3 juga adanya permintaan pelanggan itu sebanyak 40. Jadi dari 50 unit yang masuk tadi dikurangi 40 di bulan ketiga itu jadi persediaan barangnya masih ada 10. Kemudian masuk ke bulan keempat, masih ada juga kebutuhan dari pelanggan itu sebanyak 35. Sedangkan persediaan barang tadi masih ada 10. Jadi 10 dikurang 35 jadi masih kurang 25. Nah, dari kekurangan itulah dimasukkan ke kebutuhan bersih. Misalnya dari bulan keempat tadi masih ada kurang 25, hingga bulan kelima ada 15, dan hingga bulan 8 itu masih ada 18.
Jadi untuk menghitung kebutuhan bersihnya atau nettingnya itu tinggal kita jumlahkan saja ya, yang dari bulan keempatnya tadi, yaitu 25 ditambah 15 ditambah 15 lagi ditambah 5 ditambah 18, jadi totalnya 78 untuk kebutuhan bersihnya atau netting gitu. Baik, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu cara menghitung loading ya. Tadi ada yang namanya netting, sekarang ada yang namanya loading. Jadi apa itu loading? Loading itu proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Nah, misalnya kita bakalan menghitung contoh loading menggunakan L4L atau load per load. Jadi di soal itu untuk perkiraan loadnya itu sebanyak 150. Nah, di mana pada load per load ini ya, itu tidak adanya persediaan di gudang. Ya, kenapa begitu? Karena pola kebutuhan bersihnya itu berubah-ubah, ataupun karena kebutuhan yang terlalu besar gitu ya, terlalu kebutuhan besar sehingga hal tersebut tidak adanya untuk persediaan di gudang. Nah, jadi di mana untuk kebutuhan untuk ukuran loadingnya ini selalu menyesuaikan dari kebutuhan bersihnya itu ya, dan untuk persediaannya itu akan selalu nol ya, dari awal bulan ya hingga di akhir bulan kebutuhan dari konsumennya gitu. Misalnya saja dari kebutuhan bersihnya ya, kita perhatiin dari bulan pertama 10, maka ukuran lotnya juga menyesuaikan, yaitu sebanyak 10. Kemudian di bulan kedua itu sebanyak 28, dan juga ukuran lotnya 28, dan hingga ya sampai bulan ke-12 ya, untuk kebutuhan bersihnya itu 15, maka ukurannya lotnya itu yaitu 15 juga. Dan hingga dari tadi bulan pertama hingga bulan ke-12 persediaannya tetap nol ya gitu ya, karena dia menyesuaikan terhadap kondisi dan perubahan pada kebutuhan bersihnya. Nah, itu mengenai loading L4L tadi. Oke, baik. Kita akan lanjut contoh soal kedua, yaitu mengenai loading EOQ ya, atau dikenal dengan Economic Order Quantity. Nah, jadi di mana untuk loading jenis ini itu ya, ini itu menggunakan, kalau kita menggunakan konsep yang namanya EOQ itu, yaitu kita secara eksplisit itu menyeimbangkan biaya simpan itu dengan pesanan tahunan gitu ya. Nah, jadi ada rumusnya nanti. Nah, misalnya contoh soal di sini yaitu diketahui biaya penyimpanan produk itu atau X itu sebesar 700 per unit atau periode, dan biaya pemesanan itu sebesar 2.500 per pesanan ya, dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih atau konsumen itu seperti di bawah ini ya. Tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik lot EOQ ya. Oke, kita bakalan masukkan ke tabel ya dari soal ini. Oke, nah jadi seperti ini kita masukin ya, tadi ada misalnya ada 12 bulan ya, 12 dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Nah, misalnya saja di sini untuk kebutuhan bersihnya itu ada untuk bulan pertama 30, bulan kedua itu 24, ketiga 0, kemudian yang keempat itu 28, kelima itu 54, bulan ke-6 23, dan bulan ke-7 10, bulan ke-8 15, bulan ke-9 29, kemudian bulan 10 45, bulan 11 26, dan bulan ke-12 itu 40. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada
2 dikali D kali K ya per H. Nah, apa itu? Kita coba cek dulu. Jadi di sini ya, D di sini itu adalah biaya jumlah dari kebutuhan bersih ya, total kebutuhan bersih. Kemudian dikaliin dengan K. K di sini itu merupakan biaya pemesanan ya. Biaya pemesanan itu sebesar 2.500 per pesanan. Kemudian dibagi H ya. H di sini adalah unit per periode. Jadi didapatkanlah yaitu sebesar 48 lot. Jadi saya akan jelaskan maksudnya di sini. Jadi misalnya untuk bulan pertama itu misalnya untuk kebutuhan bersihnya itu 30 ya. Nah, jadi bakalan ada penambahan atau pemasukan lot itu sebesar 48 ya. Jadi untuk persediaannya itu dikurangi dari kebutuhan bersih tadi yaitu tinggal 18. Nah, di bulan kedua ternyata ada lagi ya permintaan itu sebesar untuk kebutuhan bersihnya itu sebesar 24. Maka kita tambah lagi lotnya yaitu sebanyak 48 ya. Jadi maka persediaan sekarang yaitu 42. Sedangkan untuk di bulan ketiga karena tidak ada kebutuhan bersih maka tetap 42 ya. Kemudian di bulan keempat itu ada kebutuhan bersih lagi yaitu 28 dari 42 tadi dikurang 28 jadi tinggal 14 di persediaannya. Kemudian di bulan kelima ternyata ada kebutuhan bersih lagi sebesar 54. Nah, karena kurang dari persediaannya maka ada lagi penambahan lot itu sebanyak 48. Jadi sekarang persediaannya ada 8 ya. Kemudian bulan ke-6 ternyata ada lagi untuk kebutuhan bersihnya itu sebesar 23. Nah, jadi persediaan tadi hanya 8 ternyata kurang. Jadi penambahan lot lagi yaitu sebanyak 48. Jadi dari persediaan sekarang yaitu 33. Nah, bulan ke-7 itu ada kebutuhannya itu sebesar 10. Jadi dikurangi yaitu 33 yang ada tadi yaitu tinggal 23. Lanjut ke bulan 8 ada lagi kebutuhan bersihnya itu 15. Sekarang persediaannya tinggal 8 dan bulan ke-9 itu ada kebutuhan lagi yaitu 29 ya kebutuhan bersihnya. Sedangkan persediaan itu tidak mencukupi atau tinggal 8, maka penambahan lot lagi yaitu sebanyak 48. Jadi sekarang persediaan ya, tersedia 27. Bulan ke-10 ternyata ada lagi untuk kebutuhan bersihnya yaitu sebanyak 45 ya. Jadi kita masukkan lagi lotnya lagi ya. Ada penambahan lot lagi yaitu 48. Jadi sekarang persediaan tinggal 30. Ada lagi bulan ke-11 itu sebanyak 26 ya. 26 ya. Dan ya dari persediaan yang ada 30. Jadi sekarang 4 ya persediaannya dan terakhir di bulan ke-12 ya. Untuk kebutuhannya itu sebesar 40, maka bakalan kita tambah lagi lotnya yaitu sebanyak 48, jadi sekarang persediaan sisa 12. Nah, dari tabel-tabel ini ya, itu maka kita bisa menyimpulkan seperti ini ya, untuk jumlah biaya pemesanan itu dari tadi ya, total kebutuhan bersihnya yaitu dikali dari itu tadi unit ya, unit per periode yaitu sebanyak 700 ya, 700 maka didapatkan yaitu 182.700. Kemudian jumlah biaya pemesanan itu tadi kalau kita hitung lotnya ini ada 7 totalnya ya. Ada masing-masing yang minta penambahan lot tadi adanya 7. Jadi dikalikan saja dengan biaya pemesanan yaitu sebesar 2.500 ya, maka totalnya yaitu 17.500. Nah, untuk total biayanya maka yaitu jumlah biaya penyimpanan diakumulasikan ditambah ya dengan biaya pemesanan. Jadi totalnya sekarang yaitu keseluruhan yaitu 200.200. Nah, itu dia cara-cara menghitung netting dan profit. Mudah-mudahan video ini jelas ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.